sejelek-jeleknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi bagaimana apa kabar hari ini adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik. Ada yang tidak hadir? Oh ya, siapa? Amelia. Baik, silakan mengabsen di siapkan masing-masing. Nanti saya akan periksa di sana. Baik, adik sekalian, sudah siap mengikuti mata kuliah pada hari ini? Siap. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang etika konsumsi dalam Islam. Jadi pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang produksi. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi itu ada 3. 1. Produksi, 2. Konsumsi, dan 3. Distribusi. Dan itu kegiatan ekonomi yang harus kita ketahui dan pasti kita akan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ada sekalian, apa ada yang bisa menjelaskan apa itu konsumsi? Oke, silakan Amelia. Oke, baik. Konsumsi ialah kegiatan memanfaatkan, menggunakan, menghabiskan kegunaan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan menjaga keberlangsungan hidup manusia. Baik, terima kasih. Jadi adik-adik sekalian, materi ini adalah materi yang sangat penting untuk adik-adik ketahui sebagai orang Islam. Apatah lagi kita sebagai calon ekonom pribadi. Karena kenapa? Apapun yang kita konsumsi itu akan mencerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik adik sekalian, adapun capaian pembelajaran mata kuliah kita pada hari ini, yakni adik-adik harus mampu menguraikan etika Islam dalam bidang konsumsi. Di antaranya, adik-adik harus tahu tentang apa itu konsumsi Islam. Terus yang kedua, ada baik, etika konsumsi dalam Islam itu telah diatur dalam Al-Quran. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Pada hari ini berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, yang artinya jangan memakan harta sesamamu dengan jalan yang baik. Jangan memakan harta saudara-saudara kita dengan jalan yang baik. Illa an takuna tijaratan an tawadin minkum, kecuali kecuali dengan jalan perdagangan atau bukan sama sudah diatur dalam Al-Quran. Ayat 186. Surah Al-Baqarah ayat 186 berbunyi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, mengajak wahai sekalian manusia. Di sini entah itu manusia apapun. Jadi ini konteksnya umum. Mana makanan yang baik? Ayo, contohnya makanan yang baik mana? Nasi baik. Contoh makanan yang baik apa lagi? Nah, tapi yang harus diperhatikan adalah halal dan halal juga. Daging juga baik. Daging babi baik atau tidak? Daging babi tidak? Halal babi umat Islam. Baik adik sekalian, untuk bagaimana caranya kita bisa lebih memahami materi ini, saya akan memutarkan video terkait materi tersebut. Namun sebelumnya, saya akan membagi adik-adik dalam 2 kelompok. Nah, nanti materinya silahkan menyimak dengan baik, yang nantinya akan diberikan kesimpulan berdasarkan hasil diskusi kelompoknya. Bisa? Oke, silahkan dibagi 2 kelompok, duduk masing-masing bersama dengan kelompoknya. Satu.
video secara bersama-sama. Sekarang saya berikan waktu 10 menit. Silakan mendiskusikan dengan teman kelompoknya yang kemudian nanti akan mempresentasikan. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian sepakati selama 10 menit. Boleh? Boleh. Oke, silakan diskusikan. Oke, jadi dari saya waktu sudah sampai 10 menit. Saya meminta untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, dari kelompok satu mungkin ada. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Yang pertama yaitu etika dalam konsumsi antara lain. Yang pertama itu tauhid, kedua adil, prinsip kebersihan, ketiga keempat tata luas, kelima amanah, keenam halal, dan ketujuh sederhana. Program video yang kami lihat tadi yaitu berita Islam mengenai konsumsi ada 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip keadilan, yang kedua yaitu prinsip kebersihan, yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan, yang keempat prinsip kemurahan hati, dan yang terakhir yaitu terima kasih atas presentasinya. Dengan apa yang Adik-adik sampaikan tadi, saya menyimpulkan bahwa Adik-adik telah memperhatikan dengan saksama video yang telah dilayangkan tadi. Jadi adik-adik sekalian boleh mengkaji teori-teori tersebut lewat buku-buku yang telah pernah saya tulis. Baik dalam buku mengenal lebih dekat ekonomi syariah, ini adik-adik bisa download di Google Sekolah. Saya juga sudah punya versi di atas. Itu mungkin bisa adik-adik lihat. Ada beberapa buku terkait materi tentang ekonomi Islam, terkhusus dalam etika konsumsi dalam Islam itu ada dalam buku-buku tersebut yang di atas. Adik-adik bisa meminta filenya nanti atau bisa membaca di perpustakaan. Selain dari buku-buku ini, adik-adik juga bisa mengakses jurnal-jurnal yang ada di Google Sekolah. Silakan dibuka yang terkait dengan etika bisnis Islam. Oke, baik adik sekalian. Tadi selain dari bisa menambah wawasan melalui buku yang sudah saya perlihatkan tadi, coba diperhatikan di atas. Ini ada jurnal yang sudah saya berikan link pada tugas adik-adik sekalian. Adik-adik bisa membuka link tersebut, kemudian membaca jurnal yang telah saya siapkan. Jadi silakan membaca jurnal itu, kemudian nanti menganalisis dan membuatkan video. Paham? Jadi dipahami dulu apa isi jurnal itu, kemudian nanti buatkan video singkat tentang prinsip dasar etika Islam dalam bidang konsumsi. Jadi ada yang membuat video sekreativitas mungkin sesuai dengan materi yang ada dibaca pada jurnal yang sudah disiapkan. Bisa? Bisa. Oke, itu tugasnya yang pertama. Kemudian untuk tugas individu, etika Islam ini butuh dasar untuk kita ketahui supaya kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Jadi selain ayat yang sudah diterangkan tadi, surah An-Nisa ayat 29, kemudian surah Al-Baqarah ayat 186, masih banyak ayat-ayat lain yang mengkaji tentang konsumsi Islam. Nah, tugas adik-adik selanjutnya adalah tuliskan 2 ayat dan 1 hadis tentang konsumsi dalam Islam. Kemudian dihafalkan ayat tersebut. Jadi kalau adik-adik itu sudah hafal, bisa menghadap secara individu ke saya. Waktunya ini hanya 2 minggu. Bisa? Bisa. Baik adik sekalian, setelah kita tadi membahas etika Islam dalam bidang konsumsi, baik itu lewat diskusi maupun lewat pelayanan video
Dan ditambahkan lagi lewat tugas, saya pikir adik-adik bisa memahami dan mengetahui konsep ini dan dapat menguraikan sebagaimana sub CPK capaian tadi yang sudah kita paparkan di awal. Nah, sebelum kita mengambil kelas, apa ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini? Oke, silakan menyampaikan kesimpulannya. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pertemuan. Etika Islam dalam konsumsi antara lain harus baik, adil, kebersihan, jarak bebas, amanah, halal, sederhana. Terus perintah Islam memiliki ada 5 prinsip. Yang pertama prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan prinsip kemanusiaan. Oke, baik, terima kasih. Jadi itu tadi kesimpulan yang disampaikan oleh penanya. Isi dari peraturan kita hari ini, etika konsumsi dalam Islam itu sebagaimana yang telah kita simak tadi lewat video, sebagaimana telah kita bahas tadi lewat ayat. Intinya adalah bagaimana kita menggunakan, memakan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup demi keberlangsungan hidup kita sesuai dengan ajaran Islam, tentunya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Oke, baik adik sekalian. Jadi materi ini adalah materi yang harus adik-adik ketahui. Tentunya kegiatan konsumsi adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh berbagai pihak. Entah itu dari kalangan manapun, dari orangnya siapapun orang itu harus memperhatikan konsumsi apa yang kita konsumsi. Karena mengapa? Apa yang kita konsumsi di dalamnya, apapun yang diperintahkan, apapun yang dilarangkan, pasti ada mudarat di dalamnya. Makanya berhati-hatilah dalam mengkonsumsi sesuatu, perhatikan segala sesuatunya yang bisa menjaga kesehatan kita, menjaga agama kita, dan menjaga keluarga kita. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Paham? Jadi kalau tidak ada yang mau bertanya, saya berharap semoga mata kuliah kita hari ini